Shalom, selamat pagi saudara kasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar? Luar biasa bukan? Pelajaran kita pada pagi hari ini adalah nggih ora kepanggih. Nggih ora kepanggih. Namun sebelum kita memasuki renungan pada pagi hari ini, kita akan lebih dahulu berdoa. Bapa yang di surga, kami adalah orang-orang yang penuh dengan kebodohan dan sulit untuk mengerti akan pekabaran sabda-Mu. Untuk itu Tuhan, biarlah Roh-Mu bekerja dalam hati kami, agar kami boleh mendapatkan suatu pengertian akan sabda-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam idiom bahasa Jawa, nggih ora kepanggih adalah mempunyai arti dalam bahasa Indonesia, yaitu ya, tapi tidak melakukannya. Ya, tapi tidak melakukannya. Di dalam perumpamaan tentang dua orang anak yang disuruh oleh bapaknya untuk bekerja di pohon anggur. Ada anak yang pertama, ini bisa dibaca dalam Matius pasal 28 sampai ayat 30. Kita baca aja. Tetapi apakah pendapatmu tentang itu? Seorang mempunyai dua anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerja hari ini dalam kebun anggur." Ayat 29 dikatakan, jawab anak itu, "Baik, Bapak," tetapi ia tidak pergi. Lalu ayat 30 dikatakan, lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua, berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menjawab, lalu pergi juga. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, konteks sebenarnya mengenai perumpamaan ini adalah bagaimana respons orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, kemudian ahli-ahli Taurat, tentang pekabaran dari Yohanes Pembaptis. Demikian juga bagaimana respon dari pemungut cukai, orang-orang sundal, orang-orang berdosa yang lain atas, yaitu respons bagaimana pekabaran dari Yohanes Pembaptis. Inti pelajarannya yaitu penurutan, melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Nah, pekabaran Rasul Yohanes ini walaupun diiyakan, namun ditolak oleh orang-orang Farisi dan juga orang Saduki dan ahli-ahli Taurat. Ya, tetapi dia tolak. Namun orang-orang pemungut cukai, orang-orang Sunda mengatakan tidak. Artinya sebelum dia bertobat, dia ini tidak melakukannya. Setelah bertobat, walaupun dia tadinya menolak pekabaran dari Yohanes Pembaptis, namun dia akhirnya melakukan apa yang dikabarkan oleh Yohanes Pembaptis. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita aplikasikan dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan perumpamaan tersebut. Apakah kita sebagai umat Tuhan
yang mendengar, yang membaca firman Tuhan, bahkan mewartakannya. Apakah kita ini melakukan firman Tuhan yang kita dengarkan, yang kita baca, yang kita wartakan dalam kehidupan kita? Apakah firman Tuhan yang kita dengarkan, kita baca, bahkan kita wartakan, apakah kita ini tidak melakukannya sebagaimana orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki dan orang-orang ahli-ahli Taurat? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat ada dua perbedaan antara orang-orang anak sulung dan juga anak yang bungsu. Di posisi mana kita ini berbuat? Apakah kita di posisi anak sulung ataukah kita di posisi anak yang bungsu? Firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 22 dikatakan demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Marilah kita introspeksi diri kita masing-masing. Apakah kita ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, bahkan menyampaikannya firman Tuhan, kita sudah menjadi pelaku-pelaku firman? Ataukah ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, bahkan menyampaikannya, apa kita tidak melakukannya untuk firman Tuhan? Itu adalah suatu pilihan. Biar apa kabaran pada pagi ini menggugah kita masing-masing, agar kita menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin.